Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurmala Indah, NIM 7101418056. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran AYUPI 2018 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran. Sebelumnya, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah Learning Design and Strategy of Office Administration. Kita sebagai guru sudah seharusnya menentukan strategi apa sih yang akan kita gunakan saat kita mengajar siswa-siswa kita agar mereka selalu semangat dan tidak merasa bosan selama proses pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran dengan model mind mapping. Apa itu model pembelajaran mind mapping? Model pembelajaran mind mapping merupakan model pembelajaran dari perkembangan model kooperatif yang mana memanfaatkan otak siswa sebagai pusat untuk memperoleh informasi yang telah dipelajari. Model ini menuntun siswa untuk memetakan pemikirannya terhadap materi yang telah dipelajari, sehingga siswa bisa dengan mudah menangkap materi dan lebih cepat mengingat. Kemudian, model pembelajaran mind mapping ini mengandalkan grafik yang sangat sederhana namun sangat ampuh untuk merangkum sebuah materi yang sifatnya umum atau universal dan menjadi sebuah peta yang berisi blok-blok materi yang sangat mudah untuk diingat. Kemudian, dengan menggunakan seluruh potensi yang dimiliki otak, baik otak kanan maupun otak kiri. Apa bedanya dengan catatan biasa? Model pembelajaran mind mapping ini memiliki beberapa ciri khas yang sangat mencolok dibandingkan dengan catatan biasa. Di antaranya, bila catatan hanya berupa tulisan biasa saja, sedangkan mind mapping itu tampil berupa tulisan yang dilengkapi dengan simbol ataupun gambar. Selain itu, jika catatan hanya menggunakan satu warna dalam tulisannya, namun pada mind mapping menggunakan berbagai warna, terutama untuk konten yang penting, sehingga mudah untuk diingat. Nah, dengan tampilan tersebut akan lebih mudah ketika kita akan mereview ulang materi yang telah kita pelajari. Selain dari itu, juga dapat menonjolkan kreativitas siswa. Apa saja peralatan yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran dengan mind mapping? Model pembelajaran mind mapping akan lebih memudahkan siswa untuk memahami suatu konsep atau materi secara bertahap, kemudian menuliskannya dengan cara yang menarik sehingga dapat memudahkan siswa untuk mereview apa yang telah dipelajari. Untuk mempermudah menggunakan mind mapping, ada peralatan yang perlu kita siapkan sebelum memulai pembelajaran dengan mind mapping, yaitu yang pertama adalah kertas kosong. Nah, kertas kosong di sini itu dianjurkan sebaiknya kertas putih berwarna polos agar lebih mudah dalam membuat garis dan garis yang lebih menarik karena dengan beberapa warna garis. Kemudian bisa digunakan ballpoint atau spidol berwarna. Kemudian untuk warna bisa menggunakan pensil warna juga ataupun krayon. Langkah-langkah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam penggunaan model mind mapping dalam pembelajaran. Yang pertama, guru akan menyampaikan kompetensi yang hendak dicapai kepada siswa di awal pembelajaran. Jadi, di sini guru berkewajiban untuk memancing siswa terkait dengan kompetensi apa yang akan dibahas pada saat pembelajaran saat itu juga. Selanjutnya, guru akan mengemukakan terlebih dahulu konsep apa yang akan dipelajari atau permasalahan yang akan dipecahkan oleh siswa. Selanjutnya, guru akan membuat kelompok kecil dari beberapa siswa yang satu kelompoknya itu terdiri dari 2 sampai 3 orang. Selanjutnya, kelompok diberikan kesempatan untuk melakukan diskusi mengenai permasalahan yang diberikan oleh guru.
Kemudian, tiap kelompok akan diarahkan oleh guru untuk mencatat seluruh alternatif jawaban yang diperoleh dari hasil diskusi sebelumnya pada kertas kosong yang akan dibuat sebagai mind mapping. Nah, untuk pembuatan mind mapping itu sendiri, proses pembuatannya adalah sebagai berikut. Pastikan tema utama di tengah. Selanjutnya akan muncul tema turun. Cari hubungan antar tiap tema. Gunakan huruf kapital. Di sini saya sudah membuat salah satu contoh hasil dari mind mapping. Di sini saya membuat dengan tema utama, yaitu dengan konsep sistem penyimpanan arsip. Yang mana yang berwarna hijau ini itu merupakan tema utamanya, yaitu sistem penyimpanan arsip. Kemudian selanjutnya untuk bagian yang bulatan-bulatan berwarna orange ini merupakan tema turunan dari sistem penyimpanan arsip yang mana bermacam-macam, yaitu ada sistem subjek, sistem nomor, sistem tanggal, sistem abjad, serta sistem wilayah. Ini merupakan tema turunan dari tema utama. Kemudian garis-garis ini itu menunjukkan hubungan antar setiap tema yang ditandai dengan garis-garis melengkung seperti ini. Di sini saya menggunakan garis melengkung serta garis yang dilengkungkan ke bawah. Kemudian selanjutnya untuk penulisannya saya menggunakan huruf kapital agar bisa dapat lebih jelas. Setelah masing-masing kelompok selesai membuat mind mapping, guru akan menunjuk salah satu kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya di depan. Nah, pada saat ini juga guru akan mencatat jawaban dari hasil diskusi mereka di papan tulis sesuai dengan kriteria jawaban. Setelah pembelajaran selesai, guru dan siswa akan bersama-sama menyimpulkan mengenai pembelajaran yang telah dipelajari mengenai mind mapping tadi berdasarkan dari data yang telah dituliskan guru di papan tulis. Manfaat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat penggunaan model mind mapping pada pembelajaran. Yang pertama, dengan penggunaan model mind mapping, konsep yang akan dipelajari akan lebih terdefinisi dengan sangat jelas karena dinyatakan di tengah. Kemudian, level keutamaan informasi teridentifikasi dengan baik. Informasi yang memiliki kadar kepentingan lebih diletakkan pada tema utama, seperti yang sudah dijelaskan di tengah-tengah. Selanjutnya, hubungan dari berbagai informasi akan dengan mudah dapat dikenali. Nah, bisa dikenali melalui garis-garis penghubung antar tema ini. Kemudian, dengan mind mapping yang unik akan lebih mudah membantu proses pengingatan siswa. Selanjutnya, mempercepat proses pencatatan karena menggunakan kata kunci. Jadi akan lebih terdefinisi ke inti materi. Jadi akan lebih mudah diingat. Kelebihan mind mapping. Selain dengan manfaat, di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran melalui model mind mapping. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari model pembelajaran mind mapping. Nah, yang pertama, dari model mind mapping itu siswa dapat mengemukakan pendapat secara bebas pada selembar kertas yang akan dibuat dengan mind mapping. Kemudian, catatan bisa lebih terfokus pada inti materi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena mencantumkan hanya kata kunci, jadi akan lebih mudah diingat pada inti materinya saja. Kemudian, mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam berimajinasi, mengingat, berkonsentrasi, membuat catatan, meningkatkan minat, sekaligus mampu menyelesaikan persoalan. Kemudian, merangsang sisi kreatif siswa lewat penggunaan garis lengkung dan gambar. Kemudian, akan dapat membantu siswa dalam membuat catatan yang menarik dalam waktu singkat sehingga tidak membuang waktu. Selanjutnya, dapat mengoptimalkan otak kanan dan kiri karena dengan mind map bekerja dengan gambar dan warna serta kata-kata yang sederhana. Selanjutnya, pembelajaran bisa terkesan lebih efisien dan efektif. Kemudian dapat meningkatkan daya kreativitas siswa dan guru.
Selanjutnya, mempertajam daya analisa dan logika siswa, karena siswa tidak lagi dituntut untuk mencatat buku sampai habis kemudian menghafalnya. Tetapi di sini siswa dituntut untuk mengingat kata kunci melalui gambar. Kekurangan mind mapping. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dari model pembelajaran mind mapping. Yang pertama, hanya siswa aktif yang dapat terlibat, ya, karena tidak semua siswa itu dapat aktif melalui model mind mapping ini. Nah, jadi terkadang hanya siswa-siswa yang memiliki kreativitas, yang suka menggambar, itu yang semangat melalui model pembelajaran seperti ini atau melalui model pembelajaran mind mapping ini. Selanjutnya, tidak sepenuhnya murid yang belajar, ya. Seperti yang dijelaskan pada poin pertama, tidak sepenuhnya murid aktif dan terlibat dalam proses ini, ya, karena setiap siswa itu memiliki model penangkapan atau pemahaman mengenai materi melalui strategi yang berbeda-beda. Bisa saja ada yang bisa lebih paham mengenai metode ceramah, mengenai metode mendengarkan, tidak hanya dengan metode mind mapping. Selanjutnya, jumlah detail informasi tidak dapat dimasukkan, ya, karena pada model mind mapping ini hanya kata kunci saja yang dimasukkan, jadi hanya inti materinya saja yang ada. Sedangkan untuk penjelasan detailnya itu tidak dicantumkan pada catatan mind mapping. Demikian penjelasan mengenai model pembelajaran mind mapping dalam strategi pembelajaran. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kurang kejelasan mengenai materi apa yang saya jelaskan. Saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.